Halo teman-teman semua, kembali lagi kepada saya Jerry Setiawan. Di sini saya akan membahas kembali tentang materi Ekonomi Pembangunan 2 yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu dosen Dr. Alfon Satrianto SE.ME. Yang dimana pada kali ini saya akan membahas pada bab 12, 13, dan juga 14. Sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung saja masuk ke dalam materi pada bab 12, yaitu tentang teori perdagangan internasional dan juga strategi pembangunan. Baiklah, pada bab 12 ini kita akan membahas tentang globalisasi perekonomian, yang dimana globalisasi adalah sebuah proses di mana perekonomian dunia menjadi lebih terintegrasi menuju sebuah perekonomian global dan meningkatkan pembuatan kebijakan ekonomi global, misalnya melalui lembaga internasional seperti World Trade Organization atau sering disebut dengan WTO. Globalisasi juga mengacu pada timbulnya budaya global, di mana masyarakat mengkonsumsi barang dan juga jasa yang homogen dimanapun mereka berada, dan menggunakan bahasa yang sama dalam bisnisnya, yaitu bahasa Inggris. Perubahan tersebut memfasilitasi terintegrasinya ekonomi dan pada gilirannya akan mempromosikan globalisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada perdagangan internasional, yang dimana ada beberapa isu kuncinya, yaitu perdagangan internasional seringkali memainkan peran penting dalam sejarah negara berkembang. Baru-baru ini banyak perhatian tertuju pada perdagangan dan isu pembangunan, dan difokuskan untuk memahami suksesnya ekspor Asia Timur yang spektakuler, di mana perekonomian Taiwan, Korea Selatan, dan juga Asia Timur lainnya merupakan proses dari strategi tersebut yang juga telah berhasil diikuti oleh negara tetangganya yang lebih besar, yaitu negara Cina. Selanjutnya ada beberapa isu kuncinya, yaitu yang pertama, pentingnya ekspor bagi berbagai negara berkembang. Yang kedua, elastisitas permintaan dan juga pendapatan ekspor yang tidak stabil. Yang ketiga, nilai tukar dan hipotesis Probis-Singer. Selanjutnya yaitu teori tradisional perdagangan. Di dalam teori ini terdapat teori keunggulan komparatif, yaitu sebuah teori yang dimana keunggulan natural yang dimiliki negara dalam hal memproduksi suatu barang, misalnya biaya produksi yang relatif lebih murah oleh karena sebab tertentu, atau ketersediaan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan negara lain. Terus adanya faktor endorsement relatif dan juga spesialisasi internasional, yang dimana dalam model neoklasik. Dalam faktor tersebut terdapat model neoklasik dalam perdagangan bebas yang menjelaskan bahwa negara akan melakukan spesialisasi produk tertentu, yang dimana suatu komunitas dengan memanfaatkan segala faktor produksi yang dimilikinya. Kemudian ada teori perdagangan dan juga pembangunan argumen tradisional. Di sini ada beberapa alasan perdagangan dalam bagi sebuah negara, yaitu yang pertama, perdagangan sangat penting untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan kapasitas konsumsi, output, dan juga menyediakan akses terhadap sumber daya yang langka atau tidak dimiliki. Yang kedua, perdagangan mendatangkan efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya. Yang ketiga, perdagangan membantu negara mencapai pembangunan yang mereka maksud melalui keunggulan komparatifnya. Kemudian kita lihat lagi adanya kritik terhadap teori perdagangan tradisional neoklasik pada negara berkembang. Di sini terdapat 6 asumsi dasar modal perdagangan tradisional neoklasik yang perlu kita kaji apabila dikaitkan dalam negara berkembang. Yang pertama, sumber daya tetap atau sama di negara manapun, dan asumsinya full employment. Yang kedua, teknologi produksi sama dan juga tersedia secara bebas di negara manapun, serta selera konsumen yang tidak dipengaruhi oleh produsen. Yang ketiga,
faktor produksi di dalam negeri dapat bergerak dengan mudah pada aktivitas produksi seperti karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang keempat, tidak adanya peran pemerintah dalam perekonomian internasional. Yang kelima, neraca perdagangan seimbang dan negara manapun dianggap mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan juga perekonomian dunia. Yang keenam, keuntungan dari perdagangan diterima secara nasional atau negara yang melakukan perdagangan tersebut. Lalu, adanya strategi perdagangan sederhana untuk pembangunan, yang dimana ada promosi ekspor versus substitusi impor. Di sini terdapat cara sederhana untuk pendekatan kebijakan perdagangan untuk pembangunan, yaitu kebijakan outward looking atau inward looking, di mana kebijakan pembangunan outward looking adalah kebijakan yang dapat mendorong nilai ekspor, bahkan juga pergerakan bebas pada sumber daya modal, pekerja, perusahaan, dan juga pelajar, membuka kemungkinan kerjasama multinasional dan kemungkinan terbuka. Sedangkan kebijakan pembangunan inward looking yaitu kebijakan yang mendorong atau berpihak pada barang domestik, termasuk pengembangan teknologi domestik, membatasi impor, dan melemahkan investasi asing. Hal ini tergantung pada keadaan perekonomian di suatu negara. Pada dasarnya, hubungan strategi pembangunan sederhana ini yaitu berkenaan dengan substitusi impor atau proses ekspornya, yang dimana substitusi impor adalah usaha pemerintah untuk menggantikan konsumsi barang impor dengan cara mengekspansi barang lokal atau domestik. Lalu kemudian kita lihat lagi peningkatan kebijakan ekspor dengan strategi industrialisasi, di mana semenjak tahun 1980 sebuah pemikiran muncul dan mempengaruhi hubungan antara perdagangan dan juga pembangunan. Pendekatan strategi industrialisasi adalah pembangunan yang berorientasi pada ekspor, namun tetap mengharapkan peran pemerintah agar dapat memproduksi produk-produk ekspor yang lebih berkualitas dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dalam pendekatan ini dimulai pertama kali sebagai literatur empiris, namun telah mengembangkan sebuah teori untuk membantu menjelaskan mengapa dengan sebuah deregulasi ekspor justru dapat meningkatkan laju pembangunan dibandingkan dengan perdagangan tanpa adanya regulasi. Teori ini membangun pendekatan yang berfokus kepada identifikasi kegagalan pasar yang diakibatkan oleh proses industrialisasi. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa ada 4 dari 5 negara Asia Timur yang memiliki orientasi ekspor, yang dimana kini memiliki pendapatan yang tinggi. Dan fakta yang ditemukan bahwa negara-negara tersebut memiliki pemerintah yang aktif dalam mendorong industri ekspornya, dan juga untuk berusaha meningkatkan daya saing mereka dengan meningkatkan nilai tambah produk-produk mereka dengan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih ahli dan menggunakan teknologi-teknologi tinggi. Beberapa program mereka merupakan strategi industri, dan beberapa lainnya lebih condong merupakan kebijakan perindustrian. Selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan selatan-selatan dan juga integrasi ekonomi, yang dimana perdagangan selatan-selatan merepresentasikan ekspor antar negara-negara berkembang di dunia pertama hingga dunia ketiga. Ekspor ke Cina telah menciptakan kesempatan penting bagi negara-negara berkembang. Banyak pelopor pembangunan seperti Sir Arthur Lewis berargumen bahwa negara-negara berkembang harus meningkatkan jumlah ekspornya. Argumen lainnya yaitu sulit bagi negara dengan pendapatan rendah untuk bersaing di pasar yang lebih berkembang, karena reputasi negara tersebut masih diragukan. Untuk meningkatkan kualitas dan reputasi agar dapat memasarkan produk di negara maju, dibutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga sebagai alternatifnya, negara-negara berpendapatan kecil dan juga menengah dapat bekerja sama dengan cara menjalin hubungan pendapatan di negara tersebut, dan juga bekerja sama meningkatkan kualitas produk-produk negara tersebut. Salah satu varian kuat
dari hipotesis perdagangan selatan-selatan, yaitu negara berkembang harus meningkatkan perdagangan di antara sesama negara-negara berkembang dan juga membentuk sebuah integrasi ekonomi dalam perdagangan internasional. Lalu kita lihat lagi adanya bentuk-bentuk dari perdagangan itu, yaitu yang pertama Free Trade Area atau FTA, yang kedua Custom Union (CU), atau yang ketiga Common Market, yang dimana adanya kerjasama antar negara akan menghapus penghambat perdagangan negara-negara anggota. Timbullah kemungkinan koordinasi dalam strategi industri. Hal ini sangat bermanfaat terlebih bagi dunia industri, di mana terdapat economic of scale. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan dari negara maju, yang dimana kendala utama pengembangan ekspor negara-negara berkembang, baik untuk produk primer maupun manufaktur, telah melalui berbagai macam serangkaian hambatan perdagangan yang berasal dari negara-negara maju. Prospek dari pengembangan perdagangan internasional negara-negara berkembang bergantung pada kebijakan-kebijakan ekonomi, domestik, dan juga internasional negara-negara maju. Kebijakan komersial dan juga ekonomi negara maju yang paling penting dipandang untuk masa depan negara-negara berkembang dalam menghasilkan devisa. Yang pertama, hambatan perdagangan tarif dan non-tarif ekspor negara-negara berkembang. Yang kedua, penyesuaian bantuan untuk pekerja yang terlantar di negara-negara maju. Yang ketiga, ekspor negara-negara maju dengan biaya rendah. Yang keempat, dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju pada negara berkembang. Kemudian kita lihat lagi, adanya studi kasus perekonomian Taiwan. Taiwan merupakan contoh klasik dari sebuah negara pulau kecil yang mengintegrasikan dirinya ke dalam perekonomian dunia melalui perdagangan internasional. Keberhasilan yang luar biasa dari perekonomian yang berorientasi ekspor ini tercapai berkat kegigihan sumber daya yang terdidik dan juga terlatih. Hubungan kerjasama yang erat antar sektor pemerintah dan juga swasta, dan lokasi geografis yang strategis selama terjadinya perang dingin yang membuat Amerika Serikat harus memberikan bantuan luar negeri yang lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi pada bab 13, yaitu tentang kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan juga stabilisasi. Dalam bab ini kita akan membahas berbagai transaksi neraca pembayaran dalam suatu negara dan tren-tren terkini dalam neraca perdagangan di negara-negara berkembang, serta apa dampak dari krisis utang yang terjadi oleh negara-negara berkembang. Baiklah, mungkin selanjutnya kita akan langsung membahas materi tersebut lebih mendalam lagi dan lebih ringkas lagi. Dalam materi kita ini, yaitu tentang neraca pembayaran dan juga tren terkini dalam neraca perdagangan. Sebelum kita membahas materi ini lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu neraca pembayaran. Baiklah, neraca pembayaran yaitu suatu ringkasan transaksi keuangan dalam suatu negara dengan dunia, yang dimana di dalam buku Todaro sendiri, neraca pembayaran memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, transaksi berjalan, yang disebut dengan current account, yaitu bagian neraca yang memuat nilai pasar ekspor dan juga impor yang berwujud maupun tidak berwujud. Lalu yang kedua yaitu transaksi modal, atau yang disebut dengan capital account, bagian dari neraca yang menunjukkan volume investasi swasta asing langsung serta hibah pinjaman publik selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu transaksi cadangan moneter atau cash account, bagian penyeimbang dari neraca pembayaran dalam suatu negara. Kemudian kita lihat lagi krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Pada materi ini kita akan mengetahui penyebab terjadinya krisis keuangan global dan juga negara berkembang. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki atau kita akan membahas tentang resolusi krisis utang yang terjadi pada 1980, 1990 dan kerentanan yang berkesinambungan. Sebelumnya di video saya sebelumnya mungkin saya sudah membahas tentang pada bab ini, tapi mungkin saya akan membahas lagi secara ringkasnya saja. Mungkin teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya yang tentang resolusi krisis utang ini. Mungkin pada bab ini kita akan membahas apa itu resolusi krisis utang pada 1980 dan 1990.
yang dimana pada bulan April 1992 telah terjadinya kesepakatan restrukturasi ala Brady dengan Argentina yang menyatakan bahwa bank umum dan pemberi pinjaman di negara industri itu krisis utangnya telah berakhir. Dan juga ada pada tahun 1994 dan awal 1995 yang dimana Meksiko kala itu berhasil menjawalkan utangnya kembali. Akan tetapi terpaksa mendevaluasikan mata uangnya dan mencari pinjaman untuk membayar kewajiban utang jangka pendeknya. Dalam hal ini, modal investasi yang masuk ke Meksiko terpaksa ditarik kembali karena terjadinya krisis tersebut pada tahun 1990-an. Kemudian kita lihat lagi adanya krisis utang pada tahun 2001 di Argentina, yang dimana krisis utang di negara berkembang menjadi bermasalah juga. Kecemasan semakin terjadi ketika pada tahun 1997 dan juga 1998, di mana seperti negara Asia yaitu Korea Selatan, India, dan Thailand, dan juga negara yang meminjam dana IMF, tapi mereka itu harus memiliki persyaratan khususnya. Kemudian kita lihat lagi krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Pada materi ini kita akan mengetahui penyebab terjadinya krisis keuangan global dan juga negara berkembang, yang dimana diawali pada tahun 2007 terjadinya krisis subprime mortgage di Amerika Serikat. Krisis ini menyebabkan penurunan dan pendapatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi dan pengiriman uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya, dan juga investasi awal langsung, di mana asal muasal krisis ini disebabkan karena banyaknya negara berkembang bergantung kepada negara maju. Akibat hal itu, negara berkembang mengalami krisis keuangan yang menyebabkan impor harus dikurangi agar ketahanan mereka itu dalam perdagangan menjadi meningkat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak ekonomi terhadap negara berkembang, di mana saya akan memberikan poin-poinnya saja di sini. Soalnya saya sudah memberikan cara detail materi ini di video sebelumnya. Yaitu yang pertama, dampak ekonomi terhadap negara berkembang, yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, aliran masuk investasi asing. Yang ketiga, pasar saham negara berkembang. Yang keempat, bantuan. Yang kelima, distribusi pengaruh di antara negara berkembang. Yang keenam, permintaan uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Yang ketujuh, kesehatan dan pendidikan. Yang kedelapan, kesehatan dan pendidikan. Dan yang kesembilan, yaitu kerangka kebijakan umum. Mungkin teman-teman bisa mencek kembali di video saya sebelumnya. Kita akan membahas bagaimana cara untuk mengatasi dan pemulihan akibat krisis yang terjadi pada tahun tersebut. Selama ini, Lembaga Keuangan Internasional memprediksi bahwa negara berkembang akan memimpin dalam pemulihan global yang akan menjadi tonggak awal dalam sejarah pembangunan. Salah satu faktor untuk melihat ke depannya adalah di mana negara berkembang bisa mengandalkan ekspor mereka ke sesama negara berkembang sendiri. Begitu juga permintaan yang dihasilkan secara internal. Jika negara berkembang mampu melakukan hal tersebut, maka akan melampaui tren dan juga transisi pembangunan yang mungkin akan lebih pesat dan perlambatannya tidak akan terjadi seperti krisis yang terjadi pada sebelumnya. Baiklah, mungkin kita akan langsung masuk kepada bab 14, yaitu tentang pertumbuhan investasi asing langsung oleh pihak swasta di negara-negara berkembang. Langsung saja kita masuk dalam materinya, yang dimana pertumbuhan FDI tumbuh sebelum pada tahun 1962, yang dimana dari 24 miliar dolar menjadi 35 miliar dolar pada tahun 1990, dan sebelum melonjak menjadi 565 miliar dolar pada tahun 2007. Pun secara global, FDI turun pada tahun 2008 yang diakibatkan pengaruh krisis keuangan, sehingga menurunkan FDI sebesar 16% pada tahun tersebut. Perlu kita ketahui bahwa mayoritas FDI mengalir ke sesama negara maju, dan juga aliran ke negara-negara berkembang hanya terkonsentrasi di beberapa negara saja.
Hal ini tidak mengherankan karena modal swasta cenderung mengatur ke negara dan wilayah dengan pengembalian investasi yang tinggi dan keamanan yang terjamin. MNC atau perusahaan multinasional mencari peluang keuntungan yang paling tinggi dan tidak menghiraukan isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, kondisi lapangan kerja, dan juga persoalan lingkungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pro dan kontra investasi asing bagi pembangunan. Argumen yang mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari teori neoklasik tradisional dan juga teori pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Beberapa argumen pendukung investasi asing. Yang pertama, peranannya dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara investasi yang ditargetkan atau diinginkan dengan tabungan domestik yang dimobilisasi. Yang kedua, kontribusi dalam mengisi kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang ditargetkan dan yang diperoleh dari pendapatan ekspor neto, ditambah dengan bantuan publik asing neto. Yang ketiga, kesenjangan antara permintaan pajak pemerintah yang ditargetkan dari jumlah pajak domestik yang dapat dipungut. Yang keempat, terdapat jenis kesenjangan yang berbeda dalam manajemen kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan yang diasumsikan dapat diisi sebagian maupun seluruhnya oleh operasi lokal dari perusahaan swasta asing. Kemudian, kita akan melihat argumen kontra atau yang menentang investasi asing tersebut. Terdapat dua argumen yang menentang investasi swasta asing secara umum dan kegiatan MNC secara khususnya, yaitu dari sisi ekonomi dan juga sisi filosofi atau ideologi. Argumen yang menentang dalam sisi ekonomi. Pertama, walaupun MNC menyediakan modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mendistribusikan tabungan swasta, menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan pemerintah setempat, gagal mereinvestasi sebagian besar keuntungan mereka, menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung yang lebih rendah, dan menekan ekspansi perusahaan lokal. Lalu yang kedua, walaupun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing tersebut. Yang ketiga, walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat, kontribusinya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya, disebabkan adanya konsekuensi pajak yang bersifat liberal, praktik penetapan harga transfer, keringanan investasi yang berlebihan, dan juga proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara. Yang keempat, manajemen keterampilan wirausaha, ide-ide, teknologi, dan kontak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin hanya berdampak kecil dalam pengembangan sumber daya lokal. Baiklah, mungkin hanya segitu materi 3 bab ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya agar saya dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.